bagi kita semua. Di sini saya Sinisilia. Saya akan membahas tentang dua aspek Kristus, upaya mengungkap siapa Yesus sebenarnya. Yang pertama itu adalah Yesus yang historis atau sejarah atau insani, dan juga Yesus yang diimani atau dikotbahi atau ilahi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memahaminya, yang dimana ini merupakan pertanyaan yang sangat besar bagi kita sekarang ini, begitu juga bagi murid-murid Yesus dan juga bagi orang-orang yang melihat karya Yesus atau nubuatnya yang membuat kita heran. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, terlebih dahulu kita harus membahas upaya mengungkap siapa Yesus sebenarnya. Siapakah Yesus sebenarnya? Ini merupakan suatu hal yang menarik perhatian, yang dimana sekarang hampir 2000 tahun Yesus telah lahir, tetapi pertanyaan itu masih tetap timbul. Para teolog-teolog pernah mencari menggali siapa Yesus dari anak Nazaret itu dengan menulis ratusan-ratusan buku, bahkan ratusan ribu buku untuk menjawab pertanyaan ini, namun itu tidak berhasil. Ada seorang teolog yang bernama Herman Samuel Reamus yang dia mati, dan ia menuliskan sesuatu yang dia berkata, hendaknya kita harus membedakan kata-kata Yesus dan kata-kata murid tentang Yesus. Yang dimana Yesus adalah seorang keluarga pemimpin yang bercita-cita menciptakan satu kerajaan damai, tetapi ia mati terbunuh supaya kelompoknya tidak punah. Lalu murid-muridnya mencuri mayatnya dan memberitakan dia bangkit, sehingga dengan begitu kelompok ini menghimpun banyak-banyak orang. Demikianlah kata dari teolog tersebut. Tetapi apa yang ia katakan itu adalah berita yang simpang siur dan tidak jelas kejelasannya. Dan dari segi metodologinya, ilmu pengetahuannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun dari kata-kata teolog tersebut sudah menimbulkan suatu wacana yang dimana bahwa harus dibedakan kata-kata Yesus sendiri dari kata-kata murid-murid tentang Yesus. Lahirnya wacana ini, maka teolog-teolog liberal dan puncaknya pada abad ke-19 berkesimpulan bahwa gereja selama ini sudah membangun dogma tentang Yesus yang telah dilegitimasi oleh Alkitab. Maka oleh karena itu para tokoh gereja berniat untuk membersihkan gereja dari dogma, sehingga dihasilkan berita Yesus yang bukan hasil dari dogma, tetapi Yesus hasil dari penelitian atau studi ilmiah melalui riset dan penelitian sejarah Yesus. Pada abad ke-19 dilakukan penelitian tentang Yesus, tetapi penelitian itu gagal, yang dikarenakan ada 3 hal, yaitu yang pertama, mereka menolak Alkitab, tetapi Alkitab dijadikan sebagai petunjuk. Yang kedua, tempat yang mereka temui itu tidak ditemui lagi seperti yang mereka lihat di dalam Alkitab. Yang ketiga, tidak ada yang mereka temui tentang silsilah Yesus. Lalu karena gagal, maka dibuatlah hasilnya, yaitu di mana Yesus Kristus intuisi dan hasil proyeksi seperti film-film Tuhan Yesus. Menurut Timotius 3 ayat 16, ia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dan menurut Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia adalah suatu rahasia yang agung. Kata-kata ini menunjukkan kelahiran Tuhan Yesus adalah kebenaran yang tidak mungkin diselidiki oleh akal kita manusia. Kita masuk ke Yesus yang historis atau sejarah atau juga insani. Pada abad ke-18, historis kritis ini sangat mendominasi, yang dimana ada pandangan-pandangan tokoh mengungkap Yesus yang historis, yaitu adalah J. Bornkamm, yang dimana dia merupakan salah satu pengikut dari Bultmann, yang dia mengatakan Yesus yang historis benar-benar Mesias, seperti menjadi nyata dalam perkataan dan tindakannya. Ia suatu rahasia bagi pengikut dan melampaui segala kategori atau mengatasi segala ukuran manusia. Yang kedua ada Boff mengatakan Yesus yang historis itu menitik beratkan pada keseluruhan kehidupan Yesus dengan segala kegiatan dan perbuatannya. Ada juga von Hornack yang mengatakan bahwa dasar-dasar suatu pengenalan Yesus yang meyakinkan bahwa hanya dapat dituliskan melalui teologi sebagai ilmu pengetahuan. Dan ada juga Rino yang mengatakan Yesus telah menjadi manusia dan benar-benar masuk ke dalam sejarah kita.
Keyakinan iman Yesus yang bagi kita menjadi panutan merupakan keyakinan iman yang historis. Kemudian Yesus menurut keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini merupakan sumber yang tidak ada bandingnya untuk mengenal Tuhan Yesus. Injil-Injil ini memang tidak menguraikan kehidupan Yesus selengkapnya. Dengan memilah perkataan-perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus, maka Injil ini memberikan kesaksian tentang diri Tuhan Yesus bagi semua bangsa. Bultmann berpendapat bahwa dunia ini tidak akan mengerti mengenai iman jika hanya itu diperoleh oleh pengetahuan saja. Jadi Yesus yang historis itu berarti Yesus yang pernah ada dilahirkan dan yang pernah hidup di dalam dunia ini sebagai manusia, yang dimana itu dari historisnya dan dari sejarahnya. Kita masuk yang kedua, Yesus yang diimani, dikotbahi, dan ilahi. Latar belakang pemahaman tentang Kristus yang diimani ini didasarkan pada peristiwa dan tindakan keselamatan yang diperbuat Yesus, yang dimana berpuncak pada kematiannya. Akan tetapi ini menjadi titik tolak pengakuan iman terhadap Yesus adalah peristiwa kebangkitan dari kematiannya, di mana Yesus benar-benar diimani sebagai Kristus, anak Allah yang hidup. Atas dasar pengakuan terhadap Kristus yang diimani ini, para pengikutnya atau orang-orang yang percaya kepadanya disebut Kristen, yang dimana terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kepercayaan Kristen sungguh ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah sejarah dunia. Andai kata Tuhan Yesus tidak disalibkan dan tidak bangkit dari antara orang-orang mati, maka kepercayaan kita itu tidak ada berarti apa-apa. Tetapi keyakinan ini tidaklah diberikan kepada kita oleh ilmu sejarah, melainkan ia timbul dari kepercayaan kita kepada makna dan arti kebangkitan Kristus, sebagaimana yang dikotbahkan kepada kita oleh rasul-rasul yang pemberitaannya disampaikan kepada kita di dalam Alkitab. Yesus yang ilahi jelas artinya kebangkitan yang sangat besar. Sebab kebangkitan bukanlah kebangkitan secara rohani atau ia sadar kembali setelah ia tidak sadar diri dari secara badani, melainkan itu merupakan suatu kemenangannya atas maut dan kebangkitannya ke dalam keadaan yang baru. Dari semua yang telah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa untuk menjawab pertanyaan mengenai kesiapaan Yesus, kita harus memiliki iman yang kuat dan mengetahui akan pertanyaan tersebut. Yesus yang historis atau yang sejarah dan insani menjelaskan tentang kehidupan Yesus selama masa hidupnya di dunia. Sedangkan Yesus yang diimani didasarkan pada peristiwa-peristiwa atau tindakan keselamatan yang diperbuat oleh Yesus melalui iman. Itulah yang kita wartakan dan itulah yang kita khotbahkan. Sekianlah hasil dari pembahasan saya. Semoga pembahasan ini berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.